wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bara Talks, Membumikan rasa, melangitkan karya. Masih bersama saya Ade, saya Vira di Bara Talk episode 2. Nah, Fir, pada episode 2 kali ini kita udah kedatangan nih tamu spesial, yaitu Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Riau, yaitu Bapak Profesor Dr. Iwantono MP. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu bahagia. Nah, Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih Pak telah meluangkan waktunya nih Pak untuk hadir di Bara Talk untuk membicarakan bicara santai nih Pak pada hari ini. Jadi kita akan membicarakan seputar tentang mahasiswa nih Pak. Nah, jadi kita bahas tentang diri kita sendiri nih dan tentunya para netizen Bara. Dan yang pasti netizen Bara pasti tahu lah ya Pak Iwantono ini merupakan Rektor 3 Universitas Riau. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, jadi kita sapa dulu nih Pak netizen Bara Pak. Oke, netizen Bara. Waduh, hello dulu netizen Bara ya Pak ya. Halo netizen Bara. Semoga nih netizen Bara bisa menjalankan puasanya nih dengan lancar, kegiatannya juga lancar dan segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan dengan baik nih Pir. Amin. Oh iya, di sini juga kita sudah syuting dengan mengikuti protokol kesehatan dan kita juga sudah menggunakan masker sebelumnya dan sesudahnya kita juga akan menggunakan masker dan kita juga akan menjaga jarak di sini insyaallah. Benar sekali. Nah nih Pak, untuk tidak memperlama waktu lagi nih Pak, kita mulai aja nih Pak bicara santai kita ya Pak. Kita mulai yang tegang ya Pir. Nah jadi Pak, tadi kan saya udah sampaikan bahwa kita akan membahas nih Pak tentang mahasiswa nih, yaitu tentang diri kita sendiri dan juga tentang netizen nih Pak. Nah Bapak nih pernah menjadi calon maba ataupun maba pada masanya nih ya Pak ya. Itu kira-kira tahun berapa ya Pak? Oke, saya ini masuk ke UNRI S1 itu tahun 1988. Beberapa tahun yang lalu itu. Waduh, sangat lama. 33 tahun yang lalu. 3 tahun ya. Udah sangat-sangat lama dan sangat berbeda sekali kondisinya dengan tahun ini kan. Baik Pak, jadi Bapak memilih 33 tahun yang lalu Bapak memilih UNRI sebagai fokus Bapak nih untuk melanjutkan pendidikan di S1. Nah, pertanyaannya nih Pak, mungkin kenapa sih Bapak memilih Universitas Riau di banyak pilihan dari sekian banyak universitas lainnya gitu Pak? Dan memang ini pertanyaan sulit juga bagi saya. Waduh. Saya harus jujur mengatakan karena gini. Saya dulu SMA-nya di SMA terfavorit di kota saya lahir, yaitu di kota Cirebon, SMA 1 Cirebon. Dan 60-70% itu lulusan SMA 1 Cirebon itu memilih pilihan pertamanya adalah ITB, termasuk saya. Jadi saya memilih pilihan pertama itu ITB. Kemudian pilihan keduanya ke Pekanbaru di UNRI ini. Kenapa saya pilih UNRI? Nah, ini karena ada pesan dari orang tua saya. Kamu kuliah di perguruan tinggi negeri. Kalau di swasta pikir-pikir lagi. Bukan hanya karena mahal, tetapi juga khawatir orang tua saya itu terkait dengan pergaulan ini. Saya nggak tahu dari mana beliau itu menyampaikan kekhawatiran itu, tapi yang jelas waktu itu dibanding-bandingkan dengan di kota Jakarta atau Bandung gitu ya, beliau khawatir kalau kemudian kuliah itu saya akan bergaul dengan mahasiswa yang tanda petik itu kalau swastanya nggak jelas itu kurang dipercaya lah gitu. Sehingga beliau bilang kalau mau kuliah harus di perguruan tinggi negeri. Nah, maka pilihan keduanya itu adalah saya pilih UNRI yang saya yakin saya bisa diterima kalau saya nggak lolos di ITB. Pilihan kedua ya. Berarti Pak, Universitas Riau ini udah termasuk hitungan di kalangan masa Bapak ya sebagai universitas pilihan gitu Pak atau bagaimana? Jawaban jujur atau jawaban yang jujur waktu itu dikit. 88 saya belum pernah keluar kota dari Cirebon. Jadi saya memang nggak tahu Pekanbaru itu di mana. Cuman ada keluarga saya, saudara saya yang memang kerja di Riau. Jadi itu salah satu juga alasan kenapa saya pilih di Riau ya. Yang kedua, saya juga punya moto nih, begini. Mendingan saya menjadi yang terbaik di tempat yang biasa saja. Kalau saya tidak yang terbaik di tempat yang luar biasa. Daripada kita menjadi biasa saja yang tempat yang terbaik, mendingan kita yang terbaik di tempat yang biasa. Ini penting menurut saya. Ini salah satu strategi loh. Karena yang terbaik di tempat yang biasa itu bisa diperhitungkan.
Tetapi kalau biasa di tempat yang baik, yang terbaik itu kita nggak ada apa-apanya. Kan kira-kira itu. Benar Nah, sekali itu ya. Sumpah taktik yang bagus nih dicontoh Iya, oleh betul. para calon maba nih. Tapi jangan lupa tahun ini ya kekinian Unri itu bukan Iya. biasa saja, tapi benar. kita juga sudah masuk ke klaster kedua di tingkat nasional. Oke. Ranking 26 itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dan itu kira-kira. Perlu diperhitungkan jadi list pertama lagi nih Pak ya. Iya, kalau sekarang sudah layak untuk itu kan itu. Oke, pada saat Bapak sudah dinyatakan lulus ke Universitas Riau nih Pak, Ya. nah Bapak ini lulus lewat jalur apa sih Pak? Dan apa sih perjuangan Bapak untuk masuk ke Universitas Iya. Perguruan Tinggi Negeri? Iya, jalur SBMPTN kalau ujian tertulis ya. Iya. Kalau dulu namanya SMPTN. Ya, kan masih tahun 88 ya. Mungkin istilah itu sudah sangat banyak berubah gitu ya. Ya, seperti juga calon mahasiswa yang lain, saya serius untuk mengikuti bimbingan belajar. Dan saya mengikuti selama lebih dari 1,5 bulan di Bandung. Karena memang target saya itu adalah masuk ke ITB. Pilihan pertama ya Pak. Iya, sebetulnya saya waktu itu ambil jurusan teknik pertambangan dan fisika Unri. Sebetulnya pengambilan fisika itu, saya sebetulnya kalau ada waktu itu jurusan teknik pertambangan Unri mungkin saya ambil itu. Saya pengen teknik sebetulnya. Cuman waktu tahun 88 kan belum berdiri ya Fakultas Teknik. Hampir saya mengambil teknologi penangkapan ikan karena deket-deket teknologi teknik di pikiran saya kan itu. Cuman orang tua saya mengingatkan teknologi penangkapan ikan mau jadi nelayan. Nah itu kira-kira itu. Itu kira-kira. Akhirnya saya juga pikir ulang. Yang paling deket teknik itu apa? MIPA. MIPA apa yang paling dekat dengan teknik? Fisika. Nah, fisika ini kata orang kami ya, kata orang fisika, core of science. Nah, sementara science itu fundamental of technology. Jadi dekat sekali fisika dengan teknik itu. Itu kira-kira. Oke. Nah Pak, berarti Bapak memilih fisika murni di Ya, Universitas FMIPA. Riau. Nah Pak, boleh nih nggak Pak kami tahu apa sih kenapa sih Bapak memilih jurusan tersebut sih? Apa sih Oke. motivasi Bapak atau keinginan Bapak sehingga Bapak memilih fisika tadi gitu Pak? Kalau keinginan awal itu sebetulnya saya pengen kerja itu di engineering dan di perusahaan. Ya sebetulnya itu. Kenapa saya memilih fisika? Karena menurut saya kalau fisika itu lebih fleksibel. Bukan hanya menjadi seorang guru atau dosen atau di peneliti, tapi juga sangat mungkin kerja di perusahaan-perusahaan termasuk Chevron, Caltech dulu ya, Pertamina, PLN dan lain sebagainya. Dan itu memang kami juga tahu bahwa alumni fisika itu juga bekerja di beberapa tempat itu. Nah awalnya itu, tapi kemudian saya tersesat di jalan yang benar. Jadi dosen di Unri gitu. Itulah kira-kira. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya mengambil fisika yang dekat dengan teknik atau engineering itu. Mungkin netizen Bara juga kaget nih. Kalau bagi Bapak fisika mudah, bagi netizen Bara belum tentu ya. Termasuk kita nih. Nah Pak, pada saat ini kan Bapak sudah menjadi ya kalau bahasa sekarang itu sosok yang sangat hebat dan luar biasa ya Pak ya. Malu jadi saya nih. Jadi, nah gimana sih Pak perjuangan Bapak tuh untuk bisa sampai ke posisi sekarang? Apa sih perjuangannya gitu? Ya. Sampai ke rektor 3 Iya, behind the scene lah Pak. Oke. Jadi gini ya, tadi mulai dari moto yang pertama tadi bahwa saya pengen menjadi yang terbaik di tempat yang walaupun biasa-biasa saja. Satu, yang kedua saya juga bermoto do the best wherever, whenever you are. Wow. Nah, Luar biasa. lakukan yang terbaik dimanapun, kapanpun Anda berada. Dan ini artinya yang memotivasi saya, apapun amanah yang saya diembankan kepada saya, maka saya lakukan yang terbaik. Jangan pikirkan apa yang kemudian akan saya dapatkan ketika dapat amanah menjalankan yang terbaik. Tapi lakukan saja, karena pasti Tuhan itu tidak akan menyia-nyiakan setiap kerja kita, sekecil apapun. Apalagi kalau kita melaksanakannya dengan yang terbaik. Mungkin saat kita menjalankan itu di posisi yang sekarang, saya nggak dapat seperti mungkin bayangan kita dapat uang yang banyak misalnya, dapat penghargaan yang banyak misalnya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kerja-kerja kita itu. Nah, barangkali mungkin saat ini kita mendapatkan sesuatu yang lain dari yang kita harapkan, tapi di lain kesempatan kerja kita tidak akan ada yang sia-sia. Itu satu ya, motivasi itu. Kemudian tadi saya mencoba untuk menjadi yang terbaik.
dimanapun berada. Termasuk ketika saya mulai perkuliahan. Dulu itu memulai kuliah itu diawali dengan penataran P4, pola 100 jam. Itu multi fakultas, berkumpul di satu ruangan besar gitu ya. Dan tadi bermula bagaimana menjadi yang terbaik. Saya tampil maksimal di setiap diskusi sehingga saya dikenal. Nah, itu cara saya. Orang mengenal saya karena saya ini dari negeri yang sangat jauh ke Riau ke sini sendirian. Nah, gimana kalau menjadi biasa saja itu rugi. Maka saya harus menjadi yang terbaik di sini. Nah, itu kira-kira. Jadi mulainya gimana? Yang paling sederhana saja. Kalau ada diskusi kita menonjol, selalu aktif. Sehingga kemudian dalam masa penataran P4 yang sekitar 1 minggu itu saya sangat dikenal di kalangan mahasiswa baru gitu kan, di kalangan mahasiswa baru. Nah, itu modal awal sehingga kepercayaan diri kita mulai muncul. Nah, kemudian ketika kita kembali perkuliahan yang normal ya di kelas kita masing-masing, orang sudah mengenal saya. Nah, karena sudah mengenal itu kemudian muncul lebih percaya diri lagi dan kemudian saya aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan waktu itu. Sehingga saya kemudian mengikuti aktivitas yang di Hima ya, di Senat, waktu itu Senat ya, kalau sekarang kan BEM ya, kemudian BPM dulu, sekarang DPM, dan saya juga pernah menjadi sekretaris Senat, pernah menjadi sekretaris BEM fakultas, kemudian di eksternal pun saya aktif di lembaga eksternal itu HMI. HMI saya sempat sampai ke sekretaris umum HMI cabang Bogor. Nah, ini bagi saya itu adalah mengasah performance diri kita untuk menambah pundi-pundi bekal ketika kemudian lulus dari S1. Nah, itu. Kemudian tadi ya menjadi yang terbaik untuk kuncinya. Bukan hanya di bidang organisasi, tapi juga saya coba semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik untuk akademis. Nah, bagi saya, menurut saya, kita harus mengurangi image bahwa seorang aktivis organisasi itu punya alibi untuk tidak harus bernilai tinggi katanya karena aktif, waktunya habis di luar. Saya coba itu saya patahkan. Karena saya aktif, bahkan saya tunjukkan ke level kepengurusan yang paling tinggi ya, sekretaris itu kan orang kedua tertinggi di organisasi, tapi saya juga harus menjadi yang terbaik di bidang akademis. Saya alhamdulillah menjadi sebenarnya pamuncak di jurusan fisika. Waktu itu sih memang IPK kami itu 3,35 itu pamuncak ya. Kalau sekarang sih 3,35 itu belum pamuncak ya. 3,5 Waktu itu 3,35 itu pamuncak dan ini bukti bahwa aktivis juga bisa memiliki nilai yang baik. Nah, ketika itu sehingga kemudian orang tidak melihat bahwa menjadi aktivis itu harus kemudian turun nilainya. Itu. Nah, berarti ternyata asumsi bahwa orang yang harus mendahulukan akademik daripada organisasi ini udah berkembang jauh-jauh hari ya Pak ya. Betul. Banyak mahasiswa ternyata, mungkin netizen Bara juga ada beberapa yang mengira bahwa kalau kita fokus di organisasi maka akademik akan terbengkalai. Padahal itu sebenarnya adalah hal yang sangat tidak harus kita patahkan yang seperti Bapak bilang tadi. Banyak bukti-bukti bahwa orang-orang sukses pada zaman sekarang juga orang-orang yang aktif di organisasi pada masa lampau ya. Nah, jadi untuk netizen Bara jangan takut nih untuk bergabung organisasi baik internal maupun eksternal ya. Nah nih Pak, kita udah dengar juga nih prestasi-prestasi dari Bapak nih, mulai dari awal jadi maba hingga menduduki posisi sekretaris tadi Pak ya, di sebuah organisasi eksternal. Nah, mungkin sebagai mahasiswa kita juga ada nih Pak, mungkin hal-hal nakal nih yang Bapak lakukan waktu mahasiswa. Nggak mungkin nih lampu lurus-lurus aja gitu ya Pak ya. Mungkin apa sih Pak hal-hal nakal yang pernah Bapak lakukan sebagai seorang mahasiswa nih Pak? Atau memang nggak pernah nakal sama sekali nih Pak? Itu bohong kalau sama sekali nggak nakal kan. Saya juga manusia, saya juga mahasiswa dulu kan. Jadi mahasiswa nakal dong? Enggak juga Pak. Nakal tadi ya, kata kuncinya nakal. Ya nakalnya mahasiswa tuh paling nyontek kan. Iya. Cabut, tidur. Iya gitu. Kalau cabut saya hampir enggak pernah. Hampir enggak pernah. Dan saya sering duduk itu enggak paling depan sekali, tapi nomor 3 atau nomor 2.
Karena saya memang tapi saya termasuk nggak suka menulis ketika kuliah. Karena bagi saya kuliah sambil menulis itu membagi konsentrasi. Jadi saya tetap mengikuti perkuliahan itu tanpa menulis. Tapi apa yang saya lakukan di akhir kuliah itu, saya pinjam catatan yang paling rapi, tulisannya yang paling lengkap. Salah satu yang paling rapi, yang paling lengkap itu apa? Sekarang WD3 FMIPA Unri. Pak Agiters itu tulisannya rapi sekali dan lengkap. Tapi saya nggak pernah nulis, saya hanya mengcopy tulisan dia. Tapi saya dapat 2 catatan saya lengkap, dan saya memperhatikan kuliah dari dosen itu lengkap. Nah itu dia, kata kuncinya itu. Kemudian contek-mencontek. Kami dulu punya strategi. Ada strategi. Ternyata bukan hanya kita yang punya strategi dari Bapak. Tapi strategi kami itu saling membantu. Nah, kata kuncinya kami sebelum ujian itu minimal 3 minggu, 2 minggu sebelum ujian UTS atau UAS itu kami kumpul. Kami bagi tugas. Ada yang kan dari kelompok besar ini, kan tadi saya hampir semua kelompok nih ada. Ada yang malas, ada yang rajin, ada setengah rajin, ada yang nggak punya duit, ada yang punya duit. Kami bagi tugas. Malam kami belajar setiap malam sampai bahkan subuh tuh. Nah, bagi yang punya duit, malam itu tanggung jawabnya cari makanan. Kira-kira gitu kan. Yang punya duit mudah ya. Yang tulisannya rapi, misalnya dia tugasnya untuk mengumpulkan catatan-catatan yang rapi, kemudian yang pinter bahas soal. Semua soal UTS tahun-tahun sebelumnya, semester sebelumnya itu kita bahas, kita habisin semua. Soal-soal dari buku apa saja kira-kira dosen itu bukunya apa. Bahkan bukunya bisa jadi 2, 3, 4, 5. Kita punya semua buku itu. Atau kita bagi strategi pinjam di pustaka. Kan lama waktu pinjaman 2 minggu ya. Iya, Pak. Ya kita puter-puterin aja. Gitu kan. Si A, si B, si C, si D. Sehingga buku misalnya 3 macam gitu kita pinjam nggak pernah lari dari kita gitu kan. Kita bahas semua soal yang ada di buku itu, kita bahas soal-soal sebelumnya dan prediksi soal-soal lebih lanjut. Nah, paling yang membahas itu 4-5 orang. Nah, tapi termasuk saya. Termasuk saya. Saya kelebihannya menganalisa soal. Menganalisa, kemudian menghitung, tapi kalau hafalan saya paling malas. Nah, ada tugasnya yang hafalan, ada yang tugas menganalisa, ada yang tugas menyelesaikan matematika. Kami bertiga nih yang orang kuncinya ini. Terus kami atur strategi tempat bertiga ini. Gitu. Jadi misalnya saya di tengah, yang paling suka menghafal sebelah kanan, yang matematikanya kuat sebelah kiri. Posisinya itu. Yang lainnya atur masing-masing. Tapi kami bertiga harus kalian datang duluan di tempat ujian itu, kalian posisikan kami di tempat yang kita sesuaikan. Kalian atur masing-masing. Terus, nah soal itu misalnya ada 6 soal. Kita bagi tugas tuh 3 orang ini mengerjakan 6 soal itu, bagi 2-2 misalnya. 3 orang ini yang harus duluan keluar dari ruangan kalau sudah selesai. Yang lain itu jangan dong. Kemudian jangan semuanya sama, nggak boleh semuanya sama. Jangan semuanya 100% sama dengan yang pemilik mekanis kira-kira. Yang penting kalian kan lulus, kemudian nilainya juga nggak jelek sekali gitu. Sehingga di generasi kami itu tahun 88, tahun 89 itu rata-rata IPK itu hampir 3 atau di atas 3. Termasuk tadi itu yang sebetulnya lemah, tapi ikut ke kelompok kami, dia terkatrol naik ke atas gitu. Membantu ya Pak. Membantu dalam hal ini. Gimana nih? Nah, cuman jangan ditiru lah ya. Iya, jangan ditiru sih. Karena saya gini, ketika sekarang ujian, saya ngawas itu, udahlah, saya itu sangat hafal sekali bagaimana cara nyontek itu. Jadi janganlah kalian kalau di depan saya nyontek soalnya itu. Karena saya tahu bagaimana cara nyontek itu. Dari kertas yang kecil sekali, punya dicara pura-pura bagaimana saya ngerti. Makanya kalau saya ngawas itu saya di belakang duduknya, bukan di depan. Karena kalau di belakang dia nggak tahu di saya kan, nggak lihat saya kan, tapi saya lihat mereka. Pengalaman ya. Tapi jangan dicontek ya, yang ini tadi. Yang positifnya belajarnya itu ambil dan serius. Ya, Pak, ya, 2-3 minggu sebelum hari H, dan setiap malam ketika UTS itu, UTS atau UAS itu kami belajar sampai subuh. Bahkan menjelang ujian jam 7:30, kami jam 7 itu baru selesai. Langsung mandi, langsung ke kampus,
eh, kapan tidurnya? Setelah ujian, pulang baru tidur. Nanti iya sore bangun, nah, baru belajar lagi. Nah, itulah. Tapi saya juga punya moto yang lain. Tidak mungkin keberhasilan, kesuksesan itu tanpa kerja keras. Iya benar Itu. sekali. Jadi kalau pengen sukses harus kerja keras. Itu sunnah gitu kan. Iya. Makanya itu gitu. Nah itu dia. Oke, berarti Bapak termasuk adalah ya Pak ya kenakalan-kenakalan yang Bapak Ya miliki. gitulah, kenakalan yang begitulah ya. Iya, benar. Nah, selanjutnya nih Pak, gimana sih Pak menurut Bapak mahasiswa yang ideal itu tuh seperti apa sih Pak? Waduh, Mahasiswa ideal yang ya. ideal ya. Ideal tuh tadi pertama, dia nilai akademisnya tinggi, kemudian aktif organisasi, kemudian ya selesai tepat waktu, IPK-nya paling tinggi, kan itu kira-kira itu ideal ya. Iya. Kemudian dia pun bisa berkomunikasi, fleksibel, punya kawan banyak, menyenangkan orang lain, ya kan? Bukan kehadiran kita itu membuat orang resah, gitu, tapi kehadiran kita itu membuat orang ceria. Ketiadaan kita itu membuat orang mencari-cari kita, gitu kan? Itu mesti itu ciri-ciri bahwa kita itu membuat orang lain senang, gitu kan? Itu kemudian mahasiswa ideal itu banyak sekali aktivitas organisasinya, karena menurut saya aktivitas organisasi baik itu di internal maupun eksternal itu yang paling menunjang dia ketika kemudian dia menjadi sarjana dan berkiprah di masyarakat dimanapun berada. Dan saya meyakini apa yang saya raih hari ini itu berkah itu, karena saya dulu aktif di senat atau BEM, di BPM atau DPM, dan di eksternal di HMI. Itu yang membuat memberikan banyak soft skill ya pada saya, sehingga alhamdulillah saya bisa sampai seperti saat ini. Ya benar sekali, berarti peran dari luar akademik itu tentu sangat mendukung kita nanti kalau sudah menjadi orang atau dalam pekerjaan ya Pak ya. Betul, bahkan ini menurut riset di Amerika, ya, hasil riset di Amerika itu terhadap lulusan S1, kunci sukses keberhasilan alumni S1 di Amerika itu ada lebih dari 20 hal. Urutan 1 sampai urutan 17 itu semuanya soft skill. Ya. 18 itu baru nilai akademis IPK. Dan 19 20. Artinya apa? Penentu dari yang urutan tertinggi sampai ke 17 itu adalah semuanya soft skill. Dari mana soft skill itu? Kalau bukan dari aktivitas organisasi di luar kelas gitu kan. Kalau di kelas itu ada juga soft skillnya tapi nggak maksimal, tapi akademiknya sangat-sangat kuat. Nah, itu dia. Semoga netizen Bara juga terinspirasi nih ya, kembali lagi aktif nih, bukan hanya di akademik, juga di non akademik. Nah Pak, sebelum kita lanjut nih Pak ke pertanyaan selanjutnya tentang mahasiswa nih Pak, bagaimana kalau kita main dulu nih Pak? Main apa nih? Main game dulu Pak. Jadi kita ada di segmen Disorder. Oh, suruh pilih. Iya, benar. Mungkin Pira juga bisa menjelaskan bagaimana mekanisme. Gimana? Nah, jadi nanti Pira sama Ade akan memberikan 2 pilihan nih kepada Bapak. Nah, Bapak wajib memilih satu aja, Pak. Satu yang dipilih itu yang bagaimana? Yang ingin Bapak pilih. Yang terbaik, yang disukai, yang apa gitu. Yang terbaik, yang disukai, semua kategori masuk ke dalam pilihan yang Bapak. Kalau dua-duanya yang terbaik? Waduh. Nggak bisa Pak. Kalau dua-duanya tidak disukai? Nggak bisa. Kalau di segmen ini Bapak memang harus memilih Pak. Cuma 5 soal ya? Apa? Berapa soal? 5 soal? Cukup 5 soal. Nggak boleh banyak lah. Pak. Boleh. Oke Pak, yang pertama ya Pak. Pekanbaru atau Cirebon? Waduh, berat nih. Cirebon itu tanah kelahiran saya, Pekanbaru tempat tinggal saya sudah lebih dari 33 tahun. Kalau sampai ke depan Pekanbaru lebih dominan, ya saya pilih Pekanbaru aja lah. Pekanbaru ya Pak ya. Selanjutnya Pak, fisika atau bahasa Inggris? Waduh, dua-duanya sangat penting, tapi saya sekarang profesi sebagai dosen, saya juga peneliti, bidang saya fisika, karena bahasa Inggris itu adalah alat untuk tambahan bidang utamanya. Iya Pak. Pilmapres atau PKM?
Wih, dua-duanya sangat penting ini. Iya, aduh yang mana nih Pak? Dua-duanya sangat-sangat menjadi kegiatan yang paling apa namanya, paling menentukan prestasi kemahasiswaan dan kemudian juga prestis. Kedua-duanya sangat prestise. Tapi Filmapres itu menghimpun sebanyak kegiatan. Saya harus memilih Filmapres. Kebetulan nih Pak, Universitas Riau baru selesai nih memilih Betul, Filmapres ya Pak. Iya. Selanjutnya nih Pak, mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura. Nah, kupu-kupu ini mahasiswa yang kuliah pulang, dan yang kura-kura ini adalah kuliah rapat. Oh, harusnya dikombinasikan. Nggak bisa tuh pilihannya, nggak ada yang bagus itu. Kupu-kupu itu Cooper ya, kurang gaul dan tadi itu. Hanya belajar. Baru dia nilai yang 18, urutan 18 penentu keberhasilan. Tapi kalau hanya kuliah rapat juga nggak komplit. Kalau saya memilihnya kuliah rapat plus. Ada plusnya ya Pak. Harus. Tapi itu menjadi sangat penting karena 17 loh. 17 item itu soft skill gitu kan. Nah, berarti pilihan kedua ya Pak ya? Kedua tapi ada plusnya ya. Kuliah rapat plus gitu ya. Oke Pak, yang terakhir Pak, luring tapi di demo mahasiswa atau daring tapi pendidikan melemah? Nah, enggak juga begitu dong. Bahaya nih, kita harus hati-hati membuatnya ya. Luring tidak harus di demo. Kenapa harus di demo? Karena itu adalah kebijakan untuk sebetulnya tujuan pemerintah itu adalah membatasi luring untuk menyelamatkan kita. Itu yang paling penting. Artinya apa? Nyawa itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun, gitu kan? Daring memang tidak sama kualitasnya dengan luring, tetapi itu kondisi yang terbaik hari ini. Kita tetap hidup, tapi kegiatan masih bisa jalan, ya kan? Walaupun tidak maksimal seperti luring. Nah itu jawabannya. Karena netizen baru banyak nih Pak yang berkomentar kapan sih kita kuliah lagi tatap muka karena mereka sangat merindu. Sabar, sebentar lagi. Kalau gini, menurut Sekretaris Dirjen Dikti ya, Bu Paris namanya, Insya Allah nih mulai Juli ya, itu dimungkinkan kuliah tatap muka terbatas. Terbatasnya itu apa? Pertama harus pastikan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian barangkali ada batasan-batasan jumlah mahasiswa yang berada dalam kelas, kemudian jaga jarak dan protokol kesehatan yang lain. Waktunya mungkin yang harusnya 3 SKS 2,5 jam bisa jadi itu tatap mukanya 1,5 jam. Ini batasan-batasannya, gitu ya. Dan itu juga dengan asumsi bahwa program vaksinasi itu selesai sebelum Juli. Makanya sabar, mendingan sabar. Kenapa kita 1 tahun sudah sabar, untuk 2 bulan lagi kita nggak sabar? Kira-kira itu kan. Mana lebih panjang kan? 1 tahun atau 2 bulan? Iya, nah, jadi semoga netizen bara sabar ya untuk bertemu kembali nih di kampus. Nah Pak, jadi kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan-pertanyaan seputar tentang mahasiswa nih Pak. Nah Pak, menurut Bapak nih, apa sih yang perlu dicari seorang mahasiswa nih selain dari bidang keilmuannya nih Pak? Ya, soft skill. Soft skill itu menjadi modal tambahan yang sangat penting. Banyak bukti ya di lapangan. Kami juga berkunjung ke Batam dengan Batamindo yang di situ konsorsium 100 perusahaan multinasional. Bukan hanya level lokal ya, multinasional internasional, yang kemudian kita ketemu dengan pimpinannya, manajer-manajer di sana yang menyampaikan bahwa beda antara karyawan yang dulunya aktivis dengan yang tidak aktivis. Yang dulunya aktivis itu, atau saya balik, pimpinan di perusahaan itu sudah dilihat, sudah dibuktikan itu mereka adalah dulunya aktivis. Walaupun mungkin nilai IPK-nya tidak yang terbaik ketika mendaftar, yang penting kan kita lolos dari syarat minimal ya. Kalau syarat minimalnya 2,75, kita 3,0 itu kan berarti sudah lolos. Kalau syaratnya 3,0, kita 3,1 sudah syarat lolosnya sudah terpenuhi. Yang penting itu dipenuhi. Jadi menurut saya juga perlu strategi. Aktivis kalian itu juga harus punya IPK paling tidak menurut saya 3,0 lah dilalui. Ya. Karena itu banyak sekarang perusahaan, institusi yang mensyaratkan nilai IPK 3,0. Kita masuk situ dan saya yakin kalian bisa lebih besar peluangnya untuk menang lolos kalau seleksi
dibandingkan dengan yang IPK-nya 3,75 tapi bukan aktivis. Nah ini. Kemudian setelah lolos pun, ya ketika berkarir di sana, peluang kalian menjadi petinggi institusi atau perusahaan itu jauh lebih besar. Karena seorang pemimpin itu adalah orang yang mesti punya latar belakang, bisa memanage dirinya, bisa memanage orang lain gitu kan, yang teruji dengan berbagai aktivitas selama S1 itu. Itu dia kira-kira. Nah tapi gini Pak, dalam kondisi COVID sekarang banyak statement yang muncul, untuk apa sih ngikutin lagi kegiatan-kegiatan mahasiswa ataupun BEM kalau ujung-ujungnya cuma daring, karena memang beda kan Pak, rasa mengikuti suatu kegiatan mahasiswa itu secara daring maupun luring. Nah itu terkadang keluar lagi Pak statement kayak gitu Pak. Bagaimana sih Pak Bapak sebagai wakil rektor 3 menanggapi ini Pak? Saya bilang dalam Coffee Morning beberapa hari yang lalu ya, yang kami selenggarakan itu, saya sampaikan, kalian sedih dengan situasi sekarang ini, saya lebih sedih lagi. Kalian kecewa, saya juga kecewa. Yang kalian rasakan, saya rasakan. Siapa yang tidak ingin kegiatan mahasiswa itu meriah seperti selama ini sebelumnya gitu kan. Siapa yang tidak ingin kita bertanding berlomba langsung gitu kan, dengan disaksikan oleh banyak mahasiswa yang lain, kemudian kita juga bisa kesana kemari lomba ke tingkat nasional. Nggak ada yang tidak mau itu. Saya akan sangat pengen itu. Saya juga sangat sedih dengan itu. Tetapi kondisi sekarang itu adalah kondisi yang emergency, super emergency. Karena tantangannya adalah life, kehidupan, kan itu ya. Nah memang pasti tidak akan sama, pasti kualitasnya di bawah yang normal. Itu pasti, tetapi inilah kondisi yang ada hari ini. Dan saya punya moto yang lain. Moto yang lain. Ya, banyak udah 3 tadi ya, satu lagi. Yakinlah bahwa apa yang kita alami saat ini itu yang terbaik menurut Tuhan. Ya walaupun kita merasakan itu berat sekali, itu saya rasa sedih sekali gitu kan, atau kita kemudian kecewa, kita segala macam, tapi harus punya keyakinan bahwa itu yang terbaik untuk kita menurut Tuhan. Nah itu. Maka kita harus ikhlas menerima itu. Karena ketidakikhlasan itu tidak merubah apa-apa kan. Misalnya kita sakit gigi, ikhlas nggak ikhlas berubah nggak giginya kita gitu? Enggak. Tapi kalau ikhlas kita dapat pahala, nggak ikhlas kita malah lebih itu lagi kan, lebih kecewa lagi atau lebih marah-marah, nggak karu-karuan. Bisa jadi banting gelas pecah, rugi lagi. Mendingan kita ikhlas saja menerima itu dan kita dapat pahala. Kan itu kira-kira. Oke Pak, sekarang kan pada saat masa pandemi kan proses pelajaran ini berupa daring nih Pak. Nah gimana sih kalau misalnya Bapak mahasiswa pada saat ini gitu kan Pak, gimana supaya biar kita tetap menjadi mahasiswa yang ideal dan yang kreatif pada saat masa pandemi ini? Oke, sebetulnya ini ya kondisi apapun kita harus bisa mensikapi secara optimal. Tadi saya bilang do the best wherever, whenever, ya kan. Jadi memang satu sisi kuliah daring ini kan membatasi banyak hal, interaksi tidak bisa langsung, praktikum ya baru semester inilah kita dimungkinkan untuk melakukan hybrid ya, KBM hybrid, tapi tetap tidak sama dengan kalau offline. Nah tapi menurut saya ya ini banyak hal yang lain itu adalah pertama dari sisi finansial itu online ini kan lebih murah sebetulnya kan. Kalian tidak harus kos, iya kan? Kalian bisa tinggal sama orang tua. Nah, beda loh unit costnya kalau tinggal sendirian di kos dengan orang tua kan lebih murah sebetulnya. Dan punya kesempatan banyak ketika kita mencari referensi. Sebetulnya sekarang ini referensi itu sangat-sangat terbuka ya. Sebetulnya bedanya dosen dengan mahasiswa itu apa? Kalau saya sering mengatakan di kelas itu bahwa kalian dengan saya itu hanya beda waktu. Waktu membaca mungkin saya duluan, ya kan? Karena saya ngambil S1 duluan, S2 duluan, S3 duluan kan. Tetapi yang saya baca, jumlah yang saya baca, kalau kalian bisa mengalahkan yang saya baca lebih banyak lagi, bisa jadi kalian yang lebih tahu dari saya. Apalagi up to date. Sekarang kalian baca yang saya dulu bacanya, saya mengikutinya sekarang. Mengikutinya nggak semuanya. Tapi kalau kalian mendapatkan semua bahan bacaan itu sebanyak-banyaknya dan baca lebih banyak dari yang saya punya, jadi kalian lebih tahu dari saya. Jadi itu sangat-sangat mungkin. Maka di kelas itu saya selalu mengatakan bahwa saya itu bukan
semuanya tahu. Saya mengantarkan kalian untuk bisa mengikuti pelajaran, kemudian setelah itu saya memberikan fasilitas agar kalian belajar lebih jauh dari itu. Nah itu dia. Jadi kesempatan untuk mendapatkan referensi yang waktu kita banyak sekali itu ya, itu manfaatkanlah untuk mencari browsing semua referensi yang ada. Dan sekarang sangat-sangat terbuka. Ya. Klik saja apa yang mau kita tahu tentang apapun itu di YouTube atau di Google ya, itu semuanya bisa kita buka. Bahkan masalah-masalah HP saja, mungkin saya lupa tadi ya, kok nggak hidup gitu. Cari aja di YouTube itu keluar. Kayak itu kira-kira. Jadi nggak ada hal yang kita pengen tahu nggak ada jawabannya sekarang. Nah, tapi ya sebenarnya rentan nih perkuliahan daring ini. Sebetulnya saya juga tahu itu rentan mahasiswa itu nyontek sebetulnya. Tahu. Tapi sekali lagi kondisi ideal itu belum bisa kita adakan hari ini. Kan itu. Maka kita harus lebih bersabar. Itu kira-kira. Banyak sih Pak ya PR-nya. Selain dari sabar. Nah gini Pak, sebelumnya mungkin kami boleh tahu nih Bapak kan S1 di Unri, S2 Bapak di mana Pak? Di Inggris. S3? Di Inggris juga. Nah gini nih Pak, ini kan sangat luar biasa nih Bapak salah satu mahasiswa atau mahasiswa di Indonesia yang mengenyam pendidikan S2, S3-nya di luar negeri yaitu di Inggris nih Pak. Nah boleh nggak Pak ceritakan sedikit pengalaman Bapak, bagaimana sih sampai Bapak bisa ke Inggris? Apakah beasiswa atau bagaimana, biar nih netizen Bara juga termotivasi nih Pak untuk melanjutkan program atau pendidikannya di luar nih Pak. Baik, jadi tahun 88 saya masuk S1 ya, selesai 93. Saya juga bukan yang cepat loh, 5 tahun. Karena 1,5 tahun terakhir itu saya aktif di organisasi. 1,5 tahun saya di HMI kalau di luar ya, sambil saya menyelesaikan tugas akhir. Sebetulnya saya bisa menyelesaikan dalam 4 tahun. Ini bisa selesaikan selama 4 tahun itu S1 saya, tapi tidak saya selesaikan 4 tahun. Pertama karena tadi aktif, kemudian yang kedua saya menunggu pembimbing saya di Chevron itu yang sedang ke Amerika 1 semester, saya tungguin gitu. Karena saya pengen bidang itu, saya pengen dibimbing oleh dia. Nah, jadi saya 5 tahun. Kemudian saya selesai 93, 94 saya diangkat jadi dosen. 94 ya, kemudian 96 saya diminta untuk mempersiapkan diri untuk keluar negeri. Ya 96. 97 saya pergi ke Inggris untuk S2. 97, 99 selesai S2 di Inggris. Dan kemudian karena paspor saya masih punya 1 tahun lagi, nggak langsung pulang. Nah, nggak langsung pulang. Kemudian saya cari beasiswa peluang untuk S3. Dan peluangnya itu saya cari sendiri. Masuk ke setiap kampus di Inggris itu saya cari terus. Akhirnya dapat tawaran. Ya. Untuk S3 di Inggris di kota yang sama, tapi kampus yang berbeda. Cuman beasiswa itu diberikan sebetulnya untuk mahasiswa dari Inggris, dari home student ya. Artinya dana beasiswanya itu tidak sebanyak kalau untuk foreign student, student dari luar. Karena di Inggris itu SPP atau UKT untuk mahasiswa dari luar negeri itu hampir 4 kali lipat dari mahasiswa dalam negeri. Jadi rata-rata kalau untuk S2, S3 itu 1 tahun ya, itu SPP-nya sekitar 10.000 pound sterling. Kalau sekarang sekitar hampir 20.200 juta 1 tahun. Kalau S2 2 tahun ya berarti 400 juta. Kalau S3 berarti 600 juta itu SPP-nya saja. Tapi nggak ada yang lain, itu yang dibayar ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Pak. Terakhir nih, Pak. Apa sih pesan Bapak untuk pesan apapun itu Pak yang Bapak sampaikan kepada mahasiswa universitas ini? Ya, jadilah mahasiswa yang ideal tadi ya. Menjadi mahasiswa ideal itu adalah mahasiswa yang memiliki nilai akademis yang baik. Baik itu ukuran saya kalau bisa di atas 3. Nah, IPK-nya itu. Yang kedua, aktiflah di berorganisasi. Apakah itu BEM, DPM, HIMA, dan UKM-UKM, dan LSO di fakultas. Tidak akan pernah ada rugi di situ. Itu adalah sarana kita untuk menempa diri, sarana kita untuk membentuk pribadi kita, performance diri kita. Bekalilah diri kita sebanyak-banyaknya kegiatan itu. Dan kemudian itulah insya Allah yang akan membawa kita menjadi siap untuk bertarung keluar setelah sarjana. Jadi saya sering mengatakan kepada mahasiswa itu bahwa kalaulah saya kembali lagi
ketika mahasiswa dulu, maka yang saya lakukan adalah memaksimalkan usaha-usaha itu sebenarnya. Gak usah berpikir lagi, bertanya lagi, lakukan saja. Kenapa yang saya sampaikan itu adalah hasil resume dari sebuah perjalanan hidup. Kan itu kira-kira itu. Kalau percaya dengan saya, kalau kemudian saya dianggap sebagai sudah berhasil, maka ikutilah. Kan itu kira-kira itu. Itu saya pikir. Nih Pak, Ya. karena tadi udah pertanyaan terakhir, berarti bincang-bincang seru kita tentang mahasiswa sore hari ini udah selesai nih Pak. Benar Jadi sekali. kami dari Baratalk mengucapkan terima kasih nih Pak Sama-sama, atas ya. meluangkan waktu Iya, benar di jam sekali. sibuknya Bapak nih untuk hadir di Baratalk untuk membicarakan tentang mahasiswa nih. Semoga ya Pir, netizen Barat terinspirasi dari apa-apa yang disampaikan oleh Bapak. Nah Pak, mungkin ada kalimat nih Pak untuk closing statement dari Bapak nih untuk memotivasi untuk netizen Bara nih Pak. Baik, saya pikir dari berbagai apa yang tadi sudah sampaikan kita obrolkan itu, menurut saya yang paling penting menurut saya, apapun posisi kalian, maka lakukan yang terbaik. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu do the best wherever, whenever you are. Karena itu tidak akan ada rugi, pasti itu ada keuntungan di balik itu semua. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, baiklah berarti sampai di sini pertemuan episode 2 kita kali ini. Sampai bertemu di episode 3 selanjutnya. Nah, terima kasih nih kepada netizen Bara yang udah setia sampai mendengarkan episode 2 hari ini. Nah, kita mungkin akan berjumpa lagi di episode 3 nanti dengan tamu-tamu yang tentunya juga tidak kalah spesial. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kasih. kepada Bapak Sama-sama. Wakil Rektor 3 Universitas Riau. Sekian, saya Ade. Saya Vira. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.